Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Rizky Adadi Pangestu dari Fakultas Teknik, dari jurusan Teknik Elektro kelas D, NPM 2010 N6311 0124. Saya di sini ingin menanyakan sesuatu tentang nilai-nilai warganegaraan. Oke. Dan bisa memperkenalkan diri dengan siapa? Oke. Kalau nama saya Yunian Konatan Negara Putra, mahasiswa dari Institute of Character Education PHBK Depok. Sebagai temannya Apuy di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Apuy tentang nilai-nilai kewarganegaraan. Gue pengen menanyakan tentang demokrasi Indonesia. Oke. Tentang demokrasi. Apa menurut Koko tuh apa sih demokrasi itu? Demokrasi kalau yang udah Koko pelajarin sebelumnya ya di SMA, karena di kampus ini belum belajar tentang demokrasi dulu. Jadi demokrasi itu diambil, kalau dari etimologinya, demo itu kan masyarakat, rakyat. Krasi itu diambil dari kratos kan, kratos itu kekuatan. Jadi kalau demokrasi disambungin itu adalah kekuatan masyarakat, dimana di sebuah negara demokrasi yang seharusnya itu yang berkuasa itu adalah rakyat. Jadi pemimpin dari negara tersebut harusnya sebagai representasi rakyat ataupun orang yang bisa menjalankan keinginan rakyat untuk menciptakan negara yang nyaman untuk mereka semua. Kalau menurut saya demokrasi itu sih. Jadi kalau misalnya seperti pemilihan presiden atau penetapan kebijakan atau usulan-usulan tentang apapun tentang negaranya, itu seharusnya itu berdasarkan dari keinginan masyarakat atau hasil rembukan masyarakat, sehingga tapi dijalaninya dengan badan-badan yang berwenang. Kalau menurut saya demokrasi seperti itu sih. Iya, terima kasih kok. Menurut Koko demokrasi itu ya? Dan kalau di Indonesia ini menurut saya, kalau masalah demokrasi ini belum terlalu ini sih, belum jalan, tapi maksudnya masih terombang-ambing atau apa gitu. Nyaru lah, masih nggak kelihatan banget, tapi udah ada lah kelihatan negara demokrasi. Formalitasnya kan dari adanya pemilihan umum presiden, habis itu adanya RT RW dan jajaran-jajaran pemerintah itu yang sehingga untuk sampai ke atasnya itu untuk mengaitkan masyarakat yang banyak dari wilayah yang terpecah-pecah belah. Itu adalah salah satu salah satu representatif dari demokrasi itu sendiri. Tapi kalau misalnya demokrasi secara utuhnya menurut Koko masih belum. Tapi ya itu juga sedang dikembangkan mungkin. Dan itu tapi kan juga subjektif kan. Kita nggak tahu, mungkin pemerintah juga sedang gencar-gencarnya untuk menahan demokrasi ini sehingga nggak terlalu kapitalis atau komunis kayak gitu. Mungkin ya saya nggak tahu juga kan. Tapi kalau dari pandangan saya itu tadi, demokrasi di Indonesia itu masih belum berjalan dengan lancar. Iya, masih belum lancar, masih tidak sepenuhnya, belum seutuhnya demokrasi. Kalau demokrasi di Indonesia menurut saya kayak gitu. Terima kasih kok dengan jawabannya. Dan ada pertanyaan kedua nih kok. Ini kan berkaitan dengan hukum berkewajiban bernegara. Iya. Apakah Koko sudah menjadi warga negara yang baik Indonesia gitu? Oke, kalau menurut saya berkewajiban bernegara ya. Kalau menurut saya sebagai warga negara Indonesia mungkin masih belum sebaik-baiknya warga Indonesia yang baik ya, karena masih belum ada pikiran kayak untuk nasionalismenya masih kurang, kayak untuk bela negara masih kurang, kayak masih berpikir semuanya tuh ya kayak pikiran saya tuh yang butuh dimajukan bukan cuma Indonesia aja, yang punya masalah bukan cuma Indonesia aja tapi seluruh dunia. Seperti kemiskinan bukan cuma Indonesia aja, habis itu kerusuhan bukan Indonesia aja, terus korupsi bukan di Indonesia aja, pemimpin yang semena-mena juga bukan di Indonesia aja. Jadi saya kalau Anda nanya saya sendiri, udah nggak sih menjadi warga negara Indonesia yang baik? Menurut saya sih belum. Kalau dari hatinya belum, karena hati saya dan pikiran saya tuh lebih memandang ke dunia yang luas. Karena kayak menurut saya sendiri, satu dunia tuh ya punya kita sama-sama, mau orang mana, mau orang barat, orang timur, orang manapun juga itu harus sama-sama jaga dunia.
Kalau menurut saya kayak gitu. Tapi kalau sebagai perwujudannya seperti kegiatan sehari-hari, saya bersekolah di Indonesia, menjadi mahasiswa yang baik, saya menjadi seorang anak dari keluarga Indonesia yang baik, tidak melanggar hukum, tidak melakukan suatu penyimpangan sosial yang ada di Indonesia. Saya merasa saya insya Allah saya udah menjadi warga negara yang baik kalau dari cara menjalankannya sehari-hari. Tapi kalau untuk hati dan pikiran dan niat, menurut saya bukan orang yang nasionalismenya tinggi, karena nasionalisme saya dipegang untuk dunia itu tadi. Saya berpikir kalau ini nggak cuman untuk Indonesia aja. Hati saya ini, badan saya ini diturunkan di sini bukan untuk menjadi orang yang mengamankan Indonesia aja. Sebenarnya semuanya tuh perlu diamankan, semuanya tuh perlu stabil. Kalau menurut saya kayak gitu. Berarti hukum berkewajiban negara itu apa? Kalau berkewajiban bernegara itu kan namanya bernegara kan, artinya kita harus aktif dalam suatu negara. Negara ini kan kayak apa ya, komunitasnya, kayak wadahnya ini. Dan di dalam negara ini ada kegiatan bernegara, kayak misalnya renang, kolam renang, ada berenang gitu kan. Jadi kegiatan yang ada di negara ini. Dan kewajiban bernegara buat warga negara itu sendiri, menurut saya adalah kewajiban di mana sebuah rakyat harus mengikuti apapun aturan yang berlaku di sebuah negara, dan mengikuti apapun yang udah ditentuin sama kepala negaranya, sama badan negaranya itu sendiri. Sehingga harus wajib untuk dijalankan tiap poin-poinnya. Berarti hukumnya tuh wajib. Iya. Apa bahasanya ya? Mengabdi kan, mengabdi untuk negara. Iya, seperti itu. Pengabdian, pengorbanan, itu semuanya bisa dibaca seperti bisa, itu. Iya. Makasih jawaban keduanya dengan kok. Dan ada pertanyaan ketiga tentang hak asasi manusia. Menurut Koko tuh Indonesia tuh udah adil, maksudnya orang-orang berpikiran Indonesia tuh negara adil ya. Yeah. Negara yang benar-benar kayak bisa adil menghakimi orang atau secara hukumnya gitu. Oke. Gimana sih tentang hak asasi manusia? Hak asasi manusia di Indonesia tuh udah maksudnya kriminalitas di Indonesia tuh udah diadili dengan baik atau belum gitu? Oh, tentang tentang hak asasi. Hak asasi itu. Kalau menurut saya, namanya kalau kita bicara tentang hak asasi ini pasti maksudnya luas banget ya, dan panjang. Dan menurut Koko sendiri, menurut saya sendiri, hak asasi manusia tuh masih belum masih belum bisa dipegang teguh, masih belum bisa dijaga dengan baik oleh semua manusia sih. Menurut Koko nggak cuma rakyat Indonesia belum bisa aja. memanusiakan Ya, manusia. karena manusia sendiri tuh masih punya, nggak ada sih manusia yang sempurna, pasti baik sama orang. Bahkan panutan kita aja, Nabi Muhammad SAW itu kayak di surat Abasa kan, dia bermuka masam sama orang yang orang yang buta yang mau belajar, dia bermuka masam tapi ditegur. Dan Al-Quran itu penuh dengan teguran juga kan, yang menandakan pasti manusia yang tersempurna pun juga punya kesalahan. Dan itu nggak bisa kita bilang kalau semua manusia tuh tempatnya bersih semua. Dan di situ dimana Koko percaya kalau hak asasi manusia ini pasti akan terus ada selama manusia ada, karena masalah hak asasi manusia akan selalu ada saat manusia ada, karena manusia ini bukan tempat yang sempurna, manusia ini bukan entitas yang sempurna, sehingga pandangan satu manusia pasti akan ada berbeda dengan pandangan orang lain. Sehingga dan hak asasi manusia ini kan bukan satu pandangan yang disetujui semua orang kan. Pasti banyak orang melakukan kejahatan atau melakukan pelanggaran yang dibilang pelanggaran hak asasi manusia, yang sebenarnya di dalam dirinya pun itu udah memenuhi standar asasi manusia menurut dia sendiri. Jadi sehingga kalau misalnya ada pelanggaran yang terjadi tentang hak asasi manusia, kita nggak bisa menyelesaikan itu. Dan misalnya kita bisa menyelesaikan satu kasus, tapi satu kasus ini ya bukan berarti apa-apa, karena masih banyak hak asasi manusia lain yang harus dipertaruhkan lagi, dan tapi juga saling berlawanan sama pandangan orang-orang lain. Karena ini kan kayak game of point of view gitu kan. Jadi hidup kita ini kayak benar-benar
mainan pandangan aja. Kalau kita pandangannya beda sama orang, kita bakal dibenci orang. Kalau kita pandangannya sama, kita bakal suka sama orang. Tapi cara nyatukannya ya satu sih, adain cinta di atas segalanya. Kalau kita punya cinta nih di atas segalanya, kita kalau mau ada salah mau benar, kita tetap gak membenci orang ini. Misalnya ada orang melakukan pelanggaran, mungkin ini kita bukannya membenarkan pelanggaran hak asasi manusia, tapi kita juga selalu membuat diri kita nih penuh dengan cinta, sehingga kita gak merasa benar terus, kita nggak suka menghakimi orang, sehingga kita juga bisa melihat lebih luas lagi. Sehingga kalau ada pelanggaran hak asasi manusia pun, kita juga nggak melihat ini adalah sebuah hal yang perlu dihilangkan. Memang mengganggu kan kalau ada pelanggaran kayak gini, tapi menurut saya itu adalah part of nature dari manusia, sehingga nggak bisa selamanya sampai kapanpun juga. Menurut saya pelanggaran hak asasi manusia nggak akan bersih, nggak akan terselesai, bakal terus terjadi karena tergantung dari manusianya begitu kan. Gitu sih kalau menurut saya. Jadi kalau bukannya saya nggak peduli sama hak asasi manusia ya, maksudnya suami istri aja yang udah mau menjalin hidup matinya aja kayak pasti punya masalah kan tentang pandangan mereka berdua. Karena tapi ya tadi yang membedakan kan mereka punya cinta untuk mereka terus bertahan kayak gitu. Terus ya itu tadi, jadi kayak apa ya, menurut bukannya nggak penting, tapi menurut Koko itu adalah hal yang seharusnya udah ditempatkan Allah buat manusia. Jadi kayak udahlah, itu emang pasti ada masalah hak asasi manusia, dan kita sebagai orang-orang yang berada di sekitar masalah itu harus bisa bantu menyelesaikan kayak gitu. Bantu menyelesaikan masalah ini. Satu masalah demi masalah. Soalnya kan Indonesia ini kan masih ada perdebatan dengan Papua. Nah, itu tuh masih, ya menurut saya pribadi, masalah Papua ini belum terpecahkan karena Indonesia tuh masih ada rasisme. Iya, nah dari situ juga kita bilang, wah Papua ini nggak menghargai hak asasi manusia nih. Sedangkan kita sendiri juga masih melakukan rasisme untuk orang-orang Papua itu juga, dan kita juga nggak bisa menyalahkan salah satu pihak. Tapi ya akhirnya kita harus menyadari diri sendiri dulu. Dan tapi tetap harus ditanggulangi. Iya benar. Gitu. Tuh, saya di Indonesia tuh masalah Papua ini masih belum terpecahkan gitu. Maksudnya belum bisa, ya gitu ya, kayak kasus yang di Surabaya yang dianggap monyet itu kan maksudnya masuk ke HAM gitu kan. Itu, dan pemerintah belum melakukan tindakan yang mengadili gitu dengan mereka yang jadi penghinaan gitu loh. Itu dia, berarti Indonesia tuh belum bisa menjalankan hukum keadilan. Gitu. Dan sebenarnya nggak cuma Indonesia, bahkan negara maju seperti Amerika kayak gitu juga masih ada masalah hak asasi manusia ini. Jadi menurut saya di dunia pun juga hak asasi manusia masih nggak akan pernah selesai masalahnya. Pasti selalu ada muncul, dan yang bisa kita lakukan ya memperbaiki. Itu tentang HAM Indonesia. Terima kasih jawabannya yang ketiga untuk Koko. Dan untuk pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan filsafat Pancasila. Bisa diperkenalkan dulu dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Nazar Labia. Menurut lu tuh filsafat Pancasila Indonesia tuh apa yang lu ketahui? Filsafat Pancasila itu adalah, seperti kita tahu, Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara itu yang mengatur umat manusia di Indonesia gitu. Dan Pancasila itu, kalau bisa kalian tahu tuh, di setiap Pancasila tuh sila-sila itu ada maknanya. Sila pertama, Ketuhanan Maha Esa, itu sebagai puncak hierarki ya, maksudnya dalam arti kita sebelum kita melanjut ke sila-sila selanjutnya itu kita harus bisa mempunyai kepercayaan gitu, percaya kepada Tuhan, karena kepercayaan kepada Tuhan itu dia mengatur kebaikan, tentang kebaikan manusia. Lalu kedua adalah sila kemanusiaan yang adil beradab, yaitu kita harus bisa adil dan beradab kepada sama manusia. Dan seterusnya sila ketiga, sila keempat, sila kelima itu juga sama, itu mengatur tentang kemanusiaan manusia yang ada di Indonesia gitu.
Berarti jawaban lu tentang apa? Jadi- Pancasila tuh memanusiakan apa gimana? Gue simpulkan ya, jadi Pancasila itu sebagai pandangan dan pedoman ini ya, pedoman manusia-manusia di Hidup. iya, pedoman-pedoman hidup. Hmm. Gitu sih. Ya, bukan pedoman hidup, pedoman negara. Pedoman negara Hidup ya. kita mah Al-Quran tuh, Bos. Benar, iya. Nah, yang terakhir nih tentang identitas nasional. Menurut lu apa sih yang lu ketahui tentang Indonesia itu apa sih? Indonesia itu apa ya, berlambang merah putih, dasar negaranya Pancasila, lagunya Indonesia Raya, bahasanya bahasa Indonesia gitu. Jadi sukunya bermacam-macam, tapi Bhinneka Tunggal Ika tetap satu. Dan identitas itu adalah untuk membedakan gitu. Nasional itu ini negara kita, sebuah negara. Jadi identitas nasional itu adalah sebuah identitas negara gitu. Kayak strukturnya tuh dalam bendera kita tuh merah putih, terus lambang negara kita tuh Garuda Pancasila, terus bahasa kita bahasa Indonesia, lagu kita Indonesia Raya. Dan gunanya identitas nasional adalah sebagai pembeda antara negara-negara lain gitu. Ya. Berarti identitas nasional tuh kayak KTP lah bahasanya. Iya, sebagai KTP gitu, kayak pembeda gitu. Identitas gitu, Identitas, pribadi pengenal. kita, dan identitas nasional tuh bisa dikatakan identitas negara gitu. Identitas negara. Ya. Nah, ya sekian dari wawancara saya, hanya segitu saja. Mohon maaf kalau jika ada kekurangan dari perkataan atau dari pelakuan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.